Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 24 September 2020 dalam pekan ke-25 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 sampai dengan 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Kedua bacaan liturgi hari ini sangat menantang kita. Menantang karena apa? Kita diajak untuk mampu mengatasi rutinitas kehidupan kita, karena rutinitas kehidupan kita sering membuat orang merasa hidup ini tidak berarti, tidak berguna. Yang kedua, menantang kita karena kita diajak untuk selalu membuat hidup kita ini menjadi lebih baik, berguna, pertama-tama untuk banyak orang. Kita harus dikenal, tidak karena kejahatan dan kebobrokan hidup kita, tapi kita harus dikenal karena kebaikan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, penulis kitab Pengkhotbah sedikit agak pesimistis melihat kehidupan di dunia ini. Kalau kita mau menyimaknya secara sederhana, atau kalau kita mau melihat bacaan dari kitab Pengkhotbah hari ini secara sepintas saja, bisa saja apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Pengkhotbah membuat kita menjadi putus asa dalam hidup kita. Karena menurut Pengkhotbah, tidak ada yang istimewa dalam hidup ini. Tidak ada yang baru dalam hidup ini. Semuanya biasa-biasa saja. Ikut siklus seperti itu dari dulu sampai sekarang. Nah, kehidupan yang mendatar saja seperti itu bisa membuat orang merasa bosan dengan kehidupan itu sendiri. Di sini kita ditantang untuk membuat bagaimana memahami hidup kita yang kelihatan biasa-biasa saja itu, yang kelihatan ikut siklus yang seperti itu dari dulu sampai sekarang dan pasti besok. Kita mesti membuatnya, memaknainya secara baru. Dengan cara seperti itu, menurut hemat saya, hidup kita akan lebih bergairah. Karena ada sesuatu yang baru yang kita maknai dari sesuatu yang kelihatan rutin saja, biasa saja. Di situ kita ditantang untuk kreatif, memaknai setiap peristiwa hidup kita yang mungkin biasa itu menjadi sesuatu atau memiliki daya pikat, memiliki arti dan makna yang baru untuk kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain, dalam bacaan Injil, kita ditantang untuk terus memperbaharui kehidupan kita, supaya kita dikenal, tidak karena kejahatan kita, tidak karena kebobrokan hidup kita, tapi kita dikenal karena hal-hal yang baik yang kita lakukan. Memang sih, bukan tujuan kita berbuat sesuatu supaya kita dikenal. Maksudnya adalah, kalaupun kita dikenal oleh orang, biarlah kita dikenal karena kebaikan kita. Herodes mendengar cerita tentang Yesus yang hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang sudah ia penggal kepalanya. Tetapi rupanya hal-hal yang istimewa dan ajaib dia dengar apa yang dilakukan oleh Yesus sampai ke telinganya. Karena itu Herodes seakan merasa, saya harus bertemu dengan orang yang katanya melakukan hal-hal yang istimewa, yang ajaib itu. Dan karena itu Herodes
mau bertemu dengan Yesus. Herodes mau bertemu dengan Yesus karena dia mendengar cerita hal-hal yang baik tentang Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup kita memang benar seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah. Rutinitas biasa, dan itu seperti siklus. Kita alami kemarin, hari ini, dan pasti besok. Yang paling penting, kita memaknai yang sederhana, yang biasa itu secara baru. Supaya hidup kita lebih bergairah, bersemangat. Berbuat sesuatu yang lebih bermakna, bernilai untuk kehidupan kita sendiri, dan teristimewa untuk orang banyak. Yang kedua, kita diajak untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Biar kita dikenal orang bukan karena hal-hal yang kurang baik, tetapi karena hal-hal yang baik yang sudah bisa kita lakukan. Tidak saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang yang ada di sekitar kita, di tempat di mana kita berada. Tuhan memberkati.